Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis hanya karena keputusan sederhana. Menerima pekerjaan sebagai pembantu di rumah seorang pria mapan bernama Arga. Sejak pertama kali melangkahkan kaki ke rumah itu, aku terseret ke dalam pusaran emosi yang tak pernah kubayangkan. Arga, pria 45 tahun yang tampan, sekaligus dingin perlahan, menyingkap sisi dalam diriku yang sudah lama terkubur. Ada momen di mana batas antara tuan rumah dan pembantu hancur, berantakan, membuatku merasakan sesuatu yang selama ini kupendam. Yang pasti, perjalanan ini bukan sekadar kisah tentang cinta terlarang atau godaan yang membakar. Ini tentang pertarungan batin, luka yang belum sembuh, rahasia yang menjerat. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, sapa aku di kolom komentar. Tulis namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, hidupku berubah drastis. Aku yang dulu hanya mengurus rumah dan anak-anak, sekarang harus mencari cara bertahan sendiri. Anak-anakku sudah punya keluarga masing-masing. Di usia 48 tahun, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan. Hari itu, aku sedang duduk di warung kopi kecil dekat terminal, memandangi iklan lowongan kerja yang ditempel di tiang listrik. Rata-rata mencari yang muda, kuat, atau punya keahlian khusus. "Bulilah," suara itu memanggilku. Aku menoleh, lelaki tinggi, rapi, dengan kemeja putih yang disetrika licin, berdiri di depanku. Wajahnya familiar. "Pak Arga?" tanyaku, agak ragu. Dia tersenyum kecil, anggukan ringan di kepala. "Kami pernah bertemu sekali, waktu aku membantu tetanggaku mengurus acara keluarga, dan dia hadir sebagai tamu. Apa kabar?" "Baik." "Kalau dibilang baik," jawabku sambil tersenyum canggung. Dia menarik kursi, duduk di depanku. Tanpa basa-basi, dia bilang, "Saya sedang butuh orang untuk membantu mengurus rumah. Tinggal di rumah saya, gaji tetap." Saya langsung terpikir ibu. Aku terdiam. Mendadak tawaran itu terdengar seperti penyelamat, tapi juga aneh. Tinggal di rumah seorang pria yang bahkan belum terlalu kukenal, umurnya sepertiku, mungkin malah sedikit lebih muda, pasti akan jadi bahan omongan orang. Melihat wajahku yang ragu, Arga menambahkan, "Rumah saya besar, terlalu sepi kalau cuma saya sendiri. Pekerjaan sederhana saja, masak, bersih-bersih, urus tanaman. Kalau mau, kamarnya terpisah, privasi aman." Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuatku sulit menolak, entah itu rasa iba atau sesuatu yang lain. Aku mencoba mencari alasan untuk menunda jawaban. "Saya harus pikir-pikir dulu, Pak." Dia mengangguk. "Wajar. Tapi kalau ibu mau, mulai besok pun, saya siap jemput." Setelah dia pergi, aku duduk lama menatap gelas kopiku yang sudah dingin. Tawaran itu menggiurkan. Gaji bulanan, tempat tinggal, makanan, semua terjamin. Tapi bagian dari diriku merasa ada sesuatu yang tak terucap dari tawaran itu. Malamnya, aku berbaring menatap langit-langit kamar. Hujan tipis menetes di luar. Kata-kata Arga berputar di kepalaku. Terlalu sepi kalau cuma saya sendiri. Sepi. Aku juga tahu rasanya. Mungkin aku mengerti kenapa dia menawarkannya padaku. Keesokan paginya, aku menghubunginya. Kalau tawarannya masih berlaku, "Saya mau, Pak." Dia hanya menjawab singkat lewat telepon. "Bagus. Besok pagi saya jemput. Siapkan barang-barang ibu." Begitulah, satu keputusan kecil akan mengubah hidupku. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesal atau justru menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Pagi itu, mobil hitam milik Arga berhenti di depan kontrakanku. Aku sudah berdiri di teras, membawa 2 koper kecil dan tas kain lusuh berisi pakaian sehari-hari. Dia turun dari mobil, mengambil koperku tanpa banyak bicara. "Yuk, kita langsung berangkat," katanya singkat. Perjalanan menuju rumahnya memakan waktu sekitar 40 menit. Semakin jauh dari pusat kota, pemandangan berubah menjadi jalanan lebar,
dengan pepohonan rindang di kiri kanan. Begitu mobil masuk ke halaman, aku sedikit ternganga. Rumah itu besar, bercat putih dengan halaman luas, pagar besinya tinggi, pintu kayunya tebal dan kokoh. Rumah seperti ini biasanya ramai dengan suara anak-anak, tawa keluarga, atau setidaknya musik dari ruang tamu. Tapi saat pintu dibuka, yang terdengar hanya suara langkah kami di lantai marmer. Ini kamarmu, rapi, sudah disiapkan ranjang, lemari, dan meja kecil. Baunya segar, seperti baru dibersihkan. Kalau ada yang kurang, bilang saja. Aku mengangguk. Terima kasih Pak, panggil saja Arga, katanya sambil tersenyum tipis. Senyum itu sulit ditebak, tidak terlalu ramah, tapi juga bukan dingin. Setelah aku menaruh koper, dia mengajakku berkeliling rumah. Ada ruang tamu luas dengan sofa besar, dapur modern, ruang kerja yang penuh rak buku, dan halaman belakang yang dipenuhi tanaman hijau. Semua tertata rapi, terlalu rapi, sampai terasa tidak berjiwa. Siang itu aku mulai bekerja, menyapu, mengepel, membersihkan debu di perabot. Sesekali aku melihat Arga duduk di ruang kerja, sibuk menatap layar laptop. Tapi beberapa kali, ketika aku melintas, aku bisa merasakan tatapannya mengikuti gerakanku. Tidak lama, hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat tengkuku terasa hangat. Malamnya, aku makan di meja makan panjang. Arga duduk di seberang. Hanya ada piring dan sendok yang beradu pelan. Tak ada suara televisi, tak ada musik, hanya kami dan diam yang panjang. Rumah ini selalu seperti ini? Tanyaku akhirnya. Sejak 2 tahun terakhir, jawabnya singkat. Dia menatapku sesaat, lalu melanjutkan makan. Aku ingin bertanya lagi tentang kenapa dia tinggal sendirian, atau apa yang terjadi 2 tahun lalu, tapi tatapan matanya membuatku menahan diri. Ketika aku kembali ke kamar, aku duduk di tepi ranjang, memandangi pintu yang sedikit terbuka. Dari luar, samar-samar terdengar langkahnya di lantai marmer. Pelan, berirama, lalu berhenti tepat di depan kamarku, hanya sebentar, sebelum kembali menjauh. Rumah ini memang sunyi, tapi entah kenapa, sunyi yang satu ini terasa seperti menyimpan sesuatu. Hari itu hujan turun sejak sore, langit gelap lebih cepat. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Aku selesai membersihkan dapur ketika lampu tiba-tiba padam. Suara hujan dan angin membuat suasana rumah yang biasanya sunyi menjadi 2 kali lipat. Mencekam. Aku mengambil lilin dari laci, menyalakannya, lalu berjalan ke ruang tengah. Dari kayuhan, aku melihat cahaya kecil dari arah ruang kerja Arga. Dia berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Listrik mati, kataku pelan. Dia menoleh, lalu tersenyum samar. Sepertinya ini akan lama. Bawa lilinnya ke kamar saya, biar kita taruh di meja. Saya mau rapikan beberapa dokumen. Aku menuruti. Koridor menuju kamarnya gelap. Hanya cahaya lilin di tanganku yang menari. Di dinding, hujan makin deras. Suara derasnya seperti menutup seluruh dunia di luar. Begitu masuk ke kamarnya, aku langsung merasakan aroma khasnya maskulin. Lembut, bercampur wangi kayu. Kamarnya luas, tapi tetap rapi. Ada rak buku, meja kerja kecil, dan ranjang besar di sisi kanan. Aku taruh di sini? Tanyaku, menempatkan lilin di meja dekat ranjang. Iya, jawabnya sambil melangkah ke arahku. Aku memutar badan hendak keluar, tapi langkahku tersangkut ujung karpet. Tubuhku oleng. Lilin hampir terjatuh. Dalam refleks, Arga menangkap pinggangku. Tangannya hangat, genggamannya kuat. Lilin berhasil kutahan, tapi tubuhku kini menempel di dadanya. Detik itu, waktu seolah berhenti. Nafasnya terdengar jelas, teratur tapi berat. Matanya menatapku, bukan seperti majikan memandang pembantunya. Suaraku tercekat. Tak tahu harus berkata apa. Tangan Arga tidak langsung melepas pinggangku, justru semakin erat. Ada jeda hening di antara kami. Lalu tanpa rencana, jarak itu menghilang. Entah siapa yang mulai. Aku merasakan sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar ketertarikan. Ada rasa memiliki yang tiba-tiba muncul.
Aku tak ingat persis bagaimana kami melakukannya. Yang kuingat hanyalah suara hujan dan detak jantung yang berpacu. Malam itu, batas antara kami sebagai majikan dan pembantu menghilang. Tidak ada kata yang diucapkan setelahnya. Kami hanya terdiam, saling memandang di bawah cahaya redup. Lilin yang mulai habis, aku kembali ke kamarku larut malam, membawa serta perasaan yang bercampur aduk. Aku tahu, mulai malam ini, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul, cahaya tipis menembus tirai kamar, tapi tidurku terasa dangkal seperti tubuhku. Tahu ada sesuatu yang berbeda sejak tadi malam. Aku mencoba beraktivitas seperti biasa. Menyapu teras, menyiram tanaman, lalu menyiapkan sarapan. Sot di dapur. Aku mendengar langkah kaki dari arah koridor. Degup jantungku langsung meningkat. Arga muncul dengan kaos polos abu-abu dan celana santai. Rambutnya agak berantakan. Dan untuk alasan yang tidak ingin kuakui, itu membuatnya terlihat terlalu menarik. Pagi, sapanya singkat. Pagi, jawabku. Mencoba terdengar biasa saja. Dia duduk di meja makan, membuka koran. Aku sibuk memotong buah, mengatur piring, berusaha tidak menoleh. Tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat dia sesekali menatap, bukan tatapan panjang seperti malam itu, tapi cukup untuk membuatku gugup. Kopi, tawarku. Seperti biasa, jawabnya. Suaranya datar, tapi ada nada yang sulit kutangkap antara sengaja menjaga jarak atau justru menahan sesuatu. Sepanjang sarapan, kami hanya bicara hal-hal praktis. Rencana hari ini, belanja bahan makanan, dan urusan rumah. Tidak ada satupun yang menyentuh apa yang terjadi semalam. Anehnya, itu justru membuat pikiranku makin kacau. Setelah dia pergi ke ruang kerjanya, aku membersihkan meja makan sambil bergumam dalam hati. Mungkin baginya itu hanya satu kejadian tanpa arti. Tapi kemudian, ketika aku sedang di dapur mencuci piring, aku merasakan kehadirannya di belakangku. "Lusa saya ada tamu," katanya pelan. Suaranya begitu dekat, hingga aku bisa merasakan hangat napasnya di telingaku. Aku tersentak sedikit, berusaha fokus pada piring di tanganku. "Tamu? Iya. Kita bicarakan nanti." Dia lalu berjalan pergi, meninggalkan aroma samar parfumnya yang menempel di udara sepanjang hari. Aku berusaha menghindarinya. Kalau dia ada di ruang tengah, aku akan mencari alasan untuk pergi ke halaman. Kalau dia ke dapur, aku berpura-pura sibuk di gudang. Tapi tetap saja, beberapa kali kami bertemu tatap dan itu selalu membuat perutku seperti diikat simpul. Malamnya, saat aku di kamar, aku mendengar suara pintu kamarnya terbuka. Langkahnya terdengar mendekat ke arah kamarku, lalu berhenti. Aku menahan napas. Lama sekali dia berdiri di luar pintu, sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Aku duduk di ranjang, memegang selimut erat-erat. Ada bagian dari diriku yang ingin dia masuk, tapi ada juga yang takut. Bukan hanya pada dia, tapi pada diriku sendiri. Esoknya, sikapnya tetap sama seperti tidak ada yang terjadi. Tapi, aku tahu, di balik tatapan singkatnya, ada sesuatu yang sedang ia tahan. Dan mungkin, aku juga sedang menahannya. Yang jelas, malam itu membuat garis di antara kami menjadi kabur. Dan setiap langkah kami kini, seperti menari di tepian garis itu takut jatuh, tapi juga diam-diam menginginkannya. Hari itu, aku sedang membereskan ruang tamu. Debu di rak buku begitu tebal, sampai membuatku bersin beberapa kali. Aku sengaja menyibukkan diri, berharap lelah fisik bisa meredam pikiran yang terus berputar soal malam itu. Sekitar siang, aku menden guard. Suara Arga dari ruang kerjanya. Pintu kamarnya terbuka sedikit, dan dia berbicara lewat telepon dengan suara rendah tapi tegas. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, sampai beberapa kata membuatku berhenti mengelaprak. "Ya, aku rindu juga. Jangan khawatir. Aku atur waktunya." Suaranya jelas terdengar. Ada nada lembut, jauh berbeda dari cara dia bicara padaku. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya percakapan biasa. Tapi kalimat berikutnya menusukku dalam-dalam. "Baik. Kalau kamu datang minggu depan, aku pastikan rumah dalam keadaan siap." Aku terpaku.
Rumah ini? Siapa yang akan datang? Dan kenapa nada bicaranya penuh keakraban? Saat itu aku refleks melangkah lebih dekat ke pintu, ingin mendengar lebih jelas. Tapi papan lantai berderit di bawah kakiku. Seketika suara Arga berhenti, sunyi. Lalu pintu ruang kerja ditutup rapat dari dalam. Aku buru-buru berbalik, pura-pura sibuk merapikan vas bunga di meja tamu. Tak lama, dia keluar. Tatapannya sekilas mengarah padaku, seolah ingin memastikan apakah aku mendengar sesuatu. Aku menunduk, berpura-pura tak tahu. Bu, tolong nanti cek persediaan bahan makanan. Catat apa yang perlu dibeli untuk seminggu ke depan, katanya dengan nada biasa. Iya pak, jawabku pelan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang. Kata-kata di telepon tadi berputar-putar di kepalaku. Aku rindu juga. Minggu depan kamu datang. Malamnya, aku sulit tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya. Siapa sebenarnya wanita yang dia telepon tadi siang? Pacarnya, tunangannya, atau istrinya yang belum pernah dia ceritakan? Besoknya, rasa ingin tahuku makin besar. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dia tetap tenang, sibuk dengan laptop, sesekali menelepon, tapi kali ini lebih hati-hati, selalu menutup pintu rapat. Seolah dia sadar aku bisa menguping. Ada saat ketika kami makan malam, aku memberanikan diri bertanya, Pak, minggu depan ada tamu ya? Sendoknya berhenti sebentar, matanya menatapku lurus. Terlalu lama. Iya, kenapa? Tidak, hanya ingin tahu, supaya saya bisa siapkan rumah. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa penuh rahasia. Nanti, saya jelaskan. Jawaban itu membuatku semakin gelisah. Malam berikutnya, aku mendengar suara telepon lagi. Kali ini, dari balkon lantai atas. Suaranya samar, tapi aku bisa menangkap tawa kecilnya, tawa yang belum pernah aku dengar saat dia bersamaku. Tawa yang akrab, penuh rasa. Aku berdiri di bawah, menatap bayangan tubuhnya di balik cahaya lampu balkon. Rasa panas merayap di dada. Ada cemburu, ada kecewa, dan ada marah pada diriku sendiri. Karena merasa begitu peduli, aku menutup jendela kamar dengan keras. Di luar sana, hujan mulai turun lagi. Entah kenapa, aku merasa hujan kali ini membawa pertanda buruk. Yang jelas, sejak malam itu, aku tidak lagi melihat rumah ini sebagai tempat aman. Ada rahasia yang disimpan Arga. Dan aku tahu cepat atau lambat, rahasia itu akan menyeretku masuk ke dalamnya. Seminggu berlalu sejak aku mendengar percakapan telepon itu. Setiap hari aku menunggu tanda-tanda. Dan benar saja pagi ini, Arga memberitahuku bahwa ada seseorang yang akan datang. Siang nanti, tamu saya datang. Siapkan kamar di lantai atas, yang dekat balkon. Pastikan rapi, katanya tanpa menoleh. Matanya tetap pada layar laptop. Aku mengangguk. Meski dalam hati ada ribuan pertanyaan. Aku bersihkan kamar itu dengan teliti. Sprei diganti, jendela dibuka lebar, udara segar masuk bersama suara burung dari taman. Saat melipat selimut, hatiku berdebar. Apakah ini kamar untuk wanita yang ia telepon kemarin? Tepat jam 12 siang, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari jendela. Seorang wanita muda turun, cantik, tinggi, dengan rambut hitam tergerai dan pakaian rapi. Wajahnya segar. Usianya paling jauh, 25 tahun. Arga menyambutnya di depan pintu. Senyumannya lebar, jauh lebih hangat daripada yang pernah ia berikan padaku. Wanita itu tertawa kecil, lalu menepuk lengan Arga dengan akrab. Aku bergegas ke dapur, pura-pura sibuk, tapi telingaku tetap awas. Suara langkah mereka masuk ke ruang tamu. Kenalkan, ini Lila, kata Arga. Aku terpaksa keluar, menunduk sopan. Ini Rani, keponakan saya, lanjutnya. Keponakan, kata itu terdengar enteng, tapi sikap mereka berdua tidak terasa seperti om dan keponakan. Rani menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum ramah. Halo tante, terima kasih sudah mau jaga om Arga. Rumahnya jadi nyaman banget, aku membalas dengan senyum kecil. Walau dalam hati ada rasa perih. Kata-katanya seolah menggarisbawahi bahwa aku hanyalah orang luar di rumah ini. Sepanjang siang, Rani dan Arga
banyak mengobrol di ruang tamu. Tawa mereka beberapa kali terdengar, membuat rumah ini terasa berbeda lebih hidup. Tapi juga membuatku makin gelisah. Aku hanya lewat sekilas, membawa teh dan kue, lalu cepat-cepat kembali ke dapur. Sore menjelang, aku kebetulan masuk ruang tamu untuk mengambil gelas. Saat itu aku melihat sesuatu yang membuatku terhenti. Rani duduk di sofa, tangannya menyentuh lengan Arga sambil tertawa. Gerakan itu terlalu akrab untuk sekadar keponakan, dan tatapan Arga saat melihatnya bukan tatapan biasa. Ada kehangatan, ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Begitu menyadari aku masuk, Arga buru-buru menarik diri. "Lila, bisa tolong siapkan makan malam sedikit lebih awal?" Suaranya terdengar kaku. Aku hanya mengangguk dan bergegas kembali ke dapur, tapi dadaku panas. Malamnya, saat makan bersama, aku merasa terpinggirkan. Mereka banyak bicara, membahas masa lalu, liburan, rencana masa depan. Aku hanya menunduk, sesekali menambahkan lauk ke piring mereka. Rasanya seperti pelayan sungguhan bukan bagian dari rumah ini. Setelah makan malam, Rani naik ke kamar yang sudah kusiapkan. Arga mengantarnya. Dari K. Johan. Aku sempat melihat mereka berdiri terlalu dekat di tangga. Ada senyum, ada bisik-bisik, pelan yang tidak bisa kudengar. Aku kembali ke kamar dengan langkah berat. Malam itu, aku duduk di ranjang, menatap kosong ke dinding. Kata-kata keponakan terus terngiang-ngiang, tapi hatiku menolak percaya. Sikap mereka terlalu berbeda, terlalu intim. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu satu hal, kedatangan Rani mengubah segalanya. Rumah yang tadinya sunyi kini ramai, tapi sunyi dalam hatiku justru semakin pekat. Dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu hujan turun sejak sore. Rani bilang ada janji dengan teman kuliahnya. Jadi, ia pergi dengan mobil yang menjemputnya. Rumah kembali sepi, hanya aku dan Arga. Anehnya, kepergian Rani justru membuatku gugup. Aku sibuk di dapur, menyiapkan makan malam sederhana. Pisau di tanganku berirama memotong bawang. Tapi pikiranku jauh melayang. Bayangan Rani yang tertawa bersama Arga terus menghantuiku. Aku muak karena merasa cemburu, tapi lebih muak lagi karena tak bisa mengendalikannya. Pintu dapur berderit. Aku menoleh Arga berdiri di sana, dengan kemeja putih yang lengan panjangnya digulung. Dia masuk pelan, lalu bersandar di meja dapur, memperhatikanku. "Boleh saya bantu?" tanyanya. Aku menggeleng cepat. "Tidak usah, Pak. Saya bisa sendiri." Dia mendekat selangkah. "Lila, berapa kali saya bilang, jangan panggil saya Pak." Pak." Menelan ludah. "Baik Arga." Namanya keluar dari bibirku lirih, seperti sebuah pengakuan. Dia tersenyum samar, lalu mengambil tomat dari keranjang. "Saya potong ini?" Aku hendak melarang, tapi sebelum sempat bicara, tangannya sudah dekat sekali dengan tanganku. Pisau nyaris jatuh dari genggamanku karena jarak kami terlalu rapat. Aku bergeser, tapi Arga justru ikut mendekat. Punggungku menempel pada lemari dapur. Tatapannya menancap dalam, membuatku kehilangan kata-kata. "Kenapa dari kemarin kamu selalu menghindar?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku tidak menghindar," jawabku terbata. "Kelak." Begitu tatap saya, aku mencoba menegakkan kepala, tapi jantungku berdebar begitu kencang. Cahaya lampu dapur jatuh di wajahnya, menonjolkan rahang tegas dan sorot matanya yang hangat, tapi berbahaya. Dan lalu, kegiatan itu berlangsung kembali. Aku tidak tahu berapa lama itu berlangsung. "Arga, ini salah," bisik. "Kalau salah, kenapa terasa begitu benar?" jawabnya. Matanya masih menatapku dalam. Aku berlari kecil keluar dari dapur, meninggalkannya berdiri di sana. Tapi saat aku masuk ke kamar dan menutup pintu, tubuhku masih gemetar. Sejak malam itu di dapur, sikap Arga berubah. Ia tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Kadang-kadang, dia akan menghampiriku hanya untuk hal kecil, membantu mengangkat keranjang sayur, merapikan kursi yang kusesuaikan, atau sekadar bertanya, "Capek?" dengan nada lembut. Awalnya aku merasa itu perhatian. Bahkan, jantungku sering berdegup
Hanya karena hal sederhana misalnya, ketika dia membawakan segelas teh hangat ke dapur, saat aku sedang sibuk. "Minum dulu," katanya sambil tersenyum, tipis. Tapi kemudian, ada shot-shot ketika dia mendadak dingin, tidak bicara sepatah kata pun seharian. Hanya sibuk di ruang kerja, lalu makan tanpa banyak komentar. Rasanya seperti aku tak lebih dari seorang pembantu biasa lagi. Perubahan sikapnya itu membuatku bingung. Di satu sisi, aku merasa diperlakukan istimewa. Di sisi lain, aku seperti mainan yang hanya dia sentuh saat mau. Puncaknya terjadi ketika suatu sore aku sedang membersihkan ruang tamu. Arga masuk, lalu meletakkan sebuah kotak di atas meja. "Untukmu," katanya. Aku menatap kotak itu, sebuah gaun sederhana berwarna biru tua. Indah tapi tidak mencolok. "Kenapa memberikannya padaku?" tanyaku ragu. "Karena aku ingin melihatmu memakainya." Nada suaranya dalam, membuat wajahku panas. Aku ingin menolak, tapi aku tahu tatapannya menunggu jawabanku. Akhirnya aku hanya mengangguk pelan. Malam itu, aku memberanikan diri mencoba gaun itu di kamar. Ketika aku keluar, Arga berdiri di ruang makan. Matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Tanpa kata-kata, hanya senyum samar. Tapi itu sudah cukup membuatku kehilangan napas. Namun, keesokan harinya, sikapnya berbalik. Dia nyaris tak bicara. Ketika aku mencoba menanyakan sesuatu tentang makan siang, jawabannya singkat, "Terserah." Aku menggenggam piring aretoret, menahan rasa sakit yang tidak bisa kujelaskan. Kenapa dia seperti ini, pikirku. Menggoda, lalu menghilang, memberi harapan, lalu menariknya kembali. Rani pun masih berada di rumah, meski lebih sering keluar dengan alasan bertemu teman. Setiap kali dia ada, aku merasa Arga sengaja menjaga jarak dariku. Tapi ketika kami berdua saja, dia kembali menjadi pria yang hangat dan penuh perhatian. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya saat kami kebetulan duduk bersama di teras. "Kenapa kadang kamu begitu dingin padaku?" tanyaku hati-hati. Arga menatap ke depan, tidak langsung menjawab. Lalu, pelan ia berkata, "Karena aku tidak mau kamu salah paham." "Salah paham?" ulangku. Bingung, dia menoleh sekilas, lalu kembali mengalihkan pandangan. Aku sendiri pun belum tahu apa yang kucari. Jawaban itu menusukku. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak. Bagaimana dengan semua yang sudah terjadi? Tapi mulutku terkatup. Malam itu aku tidur dengan mata bengkak. Aku merasa sedang terjebak dalam permainan perasaan yang membuatku berharap sekaligus terluka. Namun, meski aku tahu ini berbahaya, aku tidak bisa melepaskan diri. Karena setiap kali Arga menatapku dengan cara itu, aku kembali lemah. Pagi itu, Arga keluar rumah lebih awal. Katanya ada urusan bisnis. Dan kemungkinan pulang malam. Rani masih tertidur di kamar atas. Jadi rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Aku memutuskan membersihkan ruang kerja Arga, sesuatu yang jarang kulakukan karena biasanya pintu itu terkunci. Hari itu pintunya terbuka. Di atas meja, tumpukan kertas berserakan. Aku mulai mengelap permukaan meja, menata buku. Lalu tanpa sengaja sebuah amplop tipis terjatuh ke lantai. Aku memungutnya. Amplop putih biasa. Tapi di bagian depan, tertera nama lengkap Arga dengan tulisan resmi. Rasa penasaranku terlalu besar, jadi aku membuka perlahan. Isinya membuat jantungku berhenti berdetak. Undangan pernikahan dengan nama Arga Wijaya sebagai mempelai pria, dan nama seorang wanita yang sama sekali tidak kukenal sebagai mempelai wanita. Tanganku gemetar, mataku kembali membaca tulisan itu berulang-ulang. Seakan tidak percaya, pernikahan akan dilangsungkan bulan depan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku terduduk di kursi, rasanya udara menghilang dari ruangan itu. Jadi selama ini, semua kedekatan, semua kata-kata manis, hanya permainan. Suara langkah membuatku terlonjak. Rani muncul di pintu. Rambutnya masih berantakan. "Tante, ngapain di sini?" tanyanya. Sambil menguap, aku buru-buru menyelipkan undangan itu kembali ke amplop, lalu meletakkannya di tumpukan kertas. "Membersihkan sedikit," jawabku, berusaha terdengar tenang. Dia mengangguk singkat, lalu kembali naik. Begitu dia pergi, aku berdiri, berjalan cepat ke kamar, dan mengunci pintu.
Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diriku sendiri. Rasa sakit itu begitu nyata seperti ada yang main kabik-kabik dadaku dari dalam. Malamnya, Arga pulang dengan wajah lelah. Aku sudah menyiapkan makan malam, tapi tidak punya selera untuk menemaninya. Dari dapur, aku melihat dia duduk di meja makan. Makan sendirian, rasanya aneh. Baru seminggu lalu, aku berdebar setiap kali duduk berdua dengannya. Dan kini aku bahkan tak sanggup melihat matanya. Saat aku akhirnya muncul, dia menatapku sekilas. "Kenapa wajahmu pucat?" tanyanya. Aku tersenyum kaku. "Tupac." Dia mengangguk, lalu kembali ke makanannya. Aku ingin menjerit, ingin melempar undangan itu ke hadapannya, dan bertanya, "Kenapa kamu mempermainkanku?" Tapi suaraku terkunci. Malam itu aku menangis, diam-diam di kamar. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa kuajak bicara. Yang ku tahu, aku sudah terlalu dalam masuk ke dalam hidup seorang pria yang ternyata punya rencana lain, rencana yang sama, sekali tidak melibatkan aku. Dan untuk pertama kalinya, sejak tinggal di rumah ini, aku merasa benar-benar sendirian. Sejak menemukan undangan itu, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan nama wanita di undangan itu muncul. Aku mencoba menahan diri, menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Tapi setiap jam yang berlalu, justru membuatku semakin tersiksa. Akhirnya, malam itu aku tidak sanggup lagi. Seusai makan malam, ketika Rani sudah naik ke kamarnya, aku memberanikan diri menghampiri Arga yang sedang duduk di ruang tamu dengan segelas teh. "Aku mau tanya sesuatu," kataku. Suaraku bergetar. Arga menoleh, ekspresinya datar. "Tentang apa?" Aku menarik napas panjang. "Tentang undangan pernikahan yang kutemukan di ruang kerjamu." Gelombang keheningan langsung menyapu ruangan. Tatapannya menajam tapi dia tidak kaget. Justru seolah memang menunggu saat ini tiba. "Kamu membuka amplop itu?" tanyanya pelan. Aku menggenggam jemari sendiri erat-erat. "Aku tidak sengaja. Tapi sekarang aku tahu, kamu akan menikah bulan depan." Dia menaruh cangkir teh di meja dengan hati-hati. "Lila, kenapa kamu lakukan semua ini padaku?" Suaraku pecah. "Kenapa kamu mendekat, menyentuhku, membuatku percaya kalau ternyata kamu sudah punya rencana lain?" Aku berdiri. Air mata menetes tanpa bisa kucegah. "Aku memang hanya pembantumu di rumah ini. Tapi aku bukan boneka yang bisa kamu mainkan seenaknya." Arga ikut berdiri. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada tekanan di baliknya. "Kamu salah paham. Pernikahan itu salah paham." Petangku. "Apa aku salah dengar waktu kamu bilang ingin aku tetap di sini? Apa aku salah waktu kamu memelukku di malam hujan itu? Atau waktu di dapur saat kamu..." Suaraku terhenti. Terlalu berat untuk melanjutkan. Dia maju selangkah, mendekatiku. "Aku tidak pernah main-main denganmu." Aku menatapnya dengan mata basah. "Lalu kenapa ada undangan itu? Jelaskan." Arga terdiam lama. Napasnya dalam, seolah menahan sesuatu. "Pernikahan itu bukan seperti yang kamu kira." Aku getir. "Selalu ada alasan kan? Dan aku apa untukmu? Selingkuhan, hiburan sementara." Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat bayangan marah di wajahnya. "Jangan rendahkan dirimu begitu," katanya dengan suara berat. "Kalau kamu berpikir aku hanya ingin bersenang-senang denganmu, kamu salah besar." Aku terpaku, tapi hatiku masih panas. "Lalu, aku ini siapa untukmu, Arga?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Dia tidak langsung menjawab, hanya berdiri, menatapku lama. Matanya penuh pergulatan. Akhirnya dia berkata pelan. Aku sendiri pun belum bisa menjawabnya. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Aku mundur selangkah, menahan tangis yang sudah pecah. "Kalau begitu, jangan pernah mendekatiku lagi." Aku berbalik menuju kamar, meninggalkannya berdiri sendiri di ruang tamu. Kamarku kututup keras, seakan ingin mengunci semua perasaan yang berantakan. Malam itu, aku menangis sampai tubuhku lelah. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, aku merasa ingin pergi. Tapi ada bagian dari diriku yang masih menunggu. Bagian itu yang membuatku benci pada diriku sendiri. Karena meski aku marah, aku masih ingin dia menahanku. Sejak pertengkaran malam itu,
Aku berusaha menjaga jarak, tidak bicara kecuali hal penting. Tidak berlama-lama di ruangan yang sama dengannya. Tapi itu hanya membuat suasana di rumah semakin tegang. Rani beberapa kali menatapku heran, mungkin merasakan ada yang berbeda. Tapi dia tidak bertanya. Aku sendiri berusaha menutupi, meski sulit. Suatu malam, setelah seharian menahan perasaan yang campur aduk, aku memutuskan keluar rumah sebentar. Hanya ingin berjalan kaki di sekitar kompleks. Menenangkan diri, udara malam cukup dingin. Tapi, justru itulah yang kubutuhkan. Namun baru beberapa menit, langkah kakiku terhenti. Mobil Arga melintas pelan di jalan, lalu berhenti tepat di sampingku. Jendela terbuka, wajahnya terlihat tegang. Mau kemana? Tanyanya singkat. Kaluar. Jalan sebentar. Jawabku ketus. Naik, aku antar. Tidak perlu. Sahutku cepat. Aku melangkah lagi. Tapi mobilnya tetap mengikuti dari belakang. Akhirnya aku berhenti. Menoleh dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu selalu muncul? Kenapa tidak biarkan aku pergi saja? Dia keluar dari mobil, menghampiriku. Suaranya tapi penuh desakan. Karena aku tidak bisa. Apa? Teriakku. Tidak bisa. Jauh darimu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari angin malam. Tubuhku bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena campuran marah dan rindu yang tak bisa kuredam. Omong kosong, ucapku. Kalau benar begitu, kamu tidak akan menyembunyikan undangan itu. Kamu tidak akan membuatku seperti orang bodoh. Arga menatapku lama. Matanya berkilat. Aku memang salah. Tapi apa kamu pikir aku tidak tersiksa? Setiap hari aku menahan diri, Lila. Menahan untuk tidak menarikmu ke pelukanku. Menahan untuk tidak. Dia terhenti. Menarik napas berat. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagiku. Aku merasakan dadaku berdenyut sakit. Ada bagian dari diriku yang ingin terus marah, tapi ada juga bagian lain yang ingin runtuh dalam pengakuannya. Aku berbalik, hendak melangkah pergi, tapi Arga meraihku. Aku menolak, memukul dadanya dengan kedua tangan. Lepaskan, aku benci kamu. Namun, dia tidak. Aku meronta, menangis di dadanya, sampai akhirnya kekuatanku habis. Dan saat itulah, keadaan berbalik. Kami tidak peduli lagi di mana kami melakukannya. Ketika akhirnya kami masuk kembali ke rumah, semuanya terjadi begitu cepat. Aku tahu besok pagi segalanya mungkin akan lebih rumit, tapi malam itu aku tidak peduli. Yang ku tahu hanya satu. Aku dan dia suma-suma tidak bisa lagi menolak. Malam pelarian itu meninggalkan jejak yang sulit kuhapus. Tubuhku masih mengingat dekapannya, tapi hatiku menolak untuk percaya sepenuhnya. Aku tahu ada sesuatu yang belum. Dia katakan, keesokan harinya, suasana rumah kembali tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Arga bertingkah biasa, bahkan lebih lembut dariku. Seakan ingin menebus semuanya. Tapi aku tidak bisa pura-pura lupa. Saat membereskan kamar Rani, aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala, menampilkan pesan masuk dari seseorang bernama Tania. Pesan singkat itu hanya berbunyi, "Aku sudah kirim undangan. Jangan lupa jawabanku." Jantungku langsung berdegup kencang. Tania, nama itu sama dengan yang tertera di undangan. Jadi, Rani mengenalnya. Aku menahan napas, berusaha tidak gegabah. Malamnya, saat makan bersama, aku mencoba memancing. "Ran, tadi ada pesan masuk di ponselmu dari teman namanya Tania." "Ya?" tanyaku santai. Rani mendongak. Wajahnya berubah sedikit kaku. "Iya, kenapa?" "Teman sekolah." Dia menggeleng. "Bukan saudara?" Aku pura-pura tersenyum. "Saudara jauh?" Ya, bisa dibilang begitu." Jawabnya singkat, lalu cepat-cepat mengalihkan topik. Aku menatap Arga diam-diam. Dia tidak bereaksi, seolah memang sudah tahu. Justru sikapnya yang terlalu tenang membuatku semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan undangan, nama Tania, dan sikap Rani terus menghantui pikiranku. Akhirnya, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerja Arga lagi. Kali ini aku benar-benar mencari. Di
Di salah satu laci bawah meja, aku menemukan sebuah bingkai foto tua. Kakak, bingkainya sudah berdebu, tapi gambar di dalamnya jelas. Arga, seorang wanita muda cantik, dan seorang anak kecil yang tidak lain adalah Rani. Wanita di foto itu, Tania, wajahnya sama persis dengan nama yang tertera di undangan. Tanganku gemetar memegang bingkai itu. Jadi, calon pengantin wanita yang akan menikah dengan Arga bukan orang asing. Dia adalah wanita masa lalunya, ibu kandung Rani. Kepalaku berputar. Sulit menerima kenyataan ini. Apa mungkin setelah bertahun-tahun, mereka akan menikah lagi? Lalu, aku apa? Aku tidak sadar pintu ruang kerja terbuka. Suara berat Arga membuatku tersentak. Kamu tidak seharusnya melihat itu. Aku buru-buru menaruh bingkai kembali. Kenapa kamu tidak pernah cerita, Arga? Kenapa sembunyi? Suaraku bergetar. Dia berjalan mendekat. Wajahnya kelam, karena aku takut kamu pergi. Jadi benar, kamu mau menikah dengan Tania? Tanyaku. Hampir tak sanggup mengucapkannya. Arga menatapku dalam. Lama. Tania adalah masa laluku yang tak pernah selesai. Aku pernah mencintainya. Dia ibu Rani. Dan sekarang, dia kembali. Hatiku serasa ditusuk, kata-katanya seperti palu yang menghancurkan sisa harapanku. Aku mundur selangkah, menahan air mata. Kalau begitu, aku hanya pelarianmu. Bayangan yang kamu peluk, sementara menunggu dia kembali. Bukan begitu. Arga berseru. Suaranya pecah. Kamu lebih dari itu, Lila. Aku bingung. Antara masa lalu dan masa kini. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan menyakitimu. Aku tidak sanggup mendengarnya lagi. Dengan langkah tergesa, aku keluar dari ruang kerja, meninggalkan Arga yang berdiri terpaku. Di kamarku, aku menangis dalam diam. Kini semuanya jelas. Aku hanya bayangan, pengisi ruang kosong dalam hidupnya, dan bayangan itu bisa hilang kapan saja saat cahaya masa lalunya kembali bersinar. Hari itu seperti mimpi buruk yang tidak bisa kuhindari. Pagi-pagi sekali, suara bel rumah membuatku bergegas ke pintu. Saat kubuka, jantungku seketika berhenti berdetak. Di hadapanku berdiri seorang wanita cantik, berpenampilan anggun, dengan senyum tipis yang terasa menusuk. Tania, bisikku. Meski aku tidak pernah bertemu langsung dengannya, aku mengenal wajah itu dari foto di ruang kerja Arga. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu tersenyum sopan. Kamu pasti Lila. Aku kaku. Dari mana kamu tahu namaku? Saya sudah sering dengar dari Rani. Jawabnya ringan. Boleh saya masuk? Tanganku bergetar saat membuka pintu lebih lebar. Langkah kakinya terdengar mantap. Seperti seorang ratu yang pulang ke istana. Tak lama, Arga muncul dari ruang makan. Wajahnya berubah begitu melihat Tania. Ada kehangatan sekaligus kegugupan yang jelas terlihat. Tania, suaranya serak. Arga. Dia tersenyum. Kali ini lebih hangat. Sudah lama sekali, aku berdiri terpaku di dekat pintu. Merasa asing di rumah yang selama ini kuisi. Rani muncul dari tangga, dan reaksinya jelas berbeda. Dia langsung berlari memeluk wanita itu. Mama, serunya penuh haru. Aku terdiam. Kata itu Mama menusuk, lebih tajam dari apapun. Jadi selama ini, Rani tahu ibunya akan kembali. Dan aku hanya orang luar yang tidak pernah diajak tahu. Suasana di ruang tamu berubah menjadi reuni keluarga. Mereka bertiga duduk bersama, berbincang, tertawa, saling menatap dengan rindu. Aku berdiri di dapur, pura-pura sibuk membersihkan gelas. Hati ini terasa seperti diremas, hancur perlahan. Sesekali aku menangkap tatapan Arga ke arahku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Tapi justru tatapan itu membuatku semakin sakit. Dia sudah punya segalanya di sini. Aku hanya tambahan yang bisa hilang kapan saja. Saat akhirnya Tania pamit, aku mengantar sampai pintu. Dia menoleh, menatapku tajam. Kamu merawat mereka dengan baik. Terima kasih, Lila. Ucapnya manis. Tapi nada suaranya terdengar seperti penegasan bahwa tugasku sudah selesai. Aku hanya tersenyum kaku. Sama-sama. Begitu pintu tertutup,
Aku merasa lututku lemas. Aku duduk di kursi dekat pintu, menahan tangis yang hampir pecah. Arga menghampiri, wajahnya penuh kegelisahan. Lila, aku langsung menoleh tajam. Jangan bicara opo-pa. Dia menunduk, lalu mencoba meraih tanganku. Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku tertawa getir. Salah paham, aku barusan melihatmu duduk manis bersama keluargamu, wanita yang dulu kau cintai. Anak yang merindukan ibunya. Apa aku ini, Arga? Hanya bayangan yang numpang lewat. Arga terdiam. Matanya memohon. Tapi, aku tidak ingin lagi mendengar janji kosong. Aku harus sadar diri. Lanjutku. Suara bergetar. Aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Dan seharusnya, aku tidak pernah berharap lebih. Aku berdiri, melangkah ke kamarku tanpa menoleh. Di balik pintu yang kututup rapat, aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kalah. Aku bukan hanya melawan cinta yang rumit, tapi juga melawan masa lalu yang kembali dengan wajah sempurna. Dan malam itu, aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya pergi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Air mata membasahi bantal. Kepalaku penuh dengan suara-suara yang saling bertabrakan. Bagian dari diriku ingin bertahan, karena hatiku sudah terikat terlalu dalam pada Arga dan Rani. Tapi bagian lain berteriak keras. Aku harus pergi sebelum semuanya semakin menyakitkan. Pagi harinya aku sengaja bangun lebih awal, membereskan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Aku hanya mengambil yang perlu seolah aku tidak ingin meninggalkan jejak. Saat resleting koper tertutup, hatiku ikut terasa tertutup. Namun langkahku tertahan ketika melihat foto kecil Rani di meja samping tempat tidurku. Senyumnya polos, begitu tulus. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk foto itu, dan menangis lagi. Bagaimana aku bisa meninggalkan anak itu? Bagaimana aku bisa berpura-pura tidak peduli? Aku turun ke dapur, mencoba menyiapkan sarapan terakhir. Tanganku bergetar saat mengiris sayuran. Setiap detik terasa berat, seakan jarum jam menggelok-golok keputusan yang akan kuambil. Arga muncul beberapa saat kemudian. Wajahnya masih letih. Mungkin semalaman tidak tidur juga. Dia menatap koper di sudut ruang makan. Kamu mau pergi? Suaranya rendah, tapi tegas. Aku tidak menjawab, hanya terus memotong bawang. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan mati motion. Lila, dia mendekat, memegang pergelangan tanganku agar berhenti. Jangan lakukan ini. Aku menarik tanganku kasar. Lalu apa yang harus kulakukan, Arga? Menunggu sampai kamu benar-benar menikahi Tania? Menikahi Tania, menunggu sampai aku hanya jadi pembantu di rumahmu. Sementara kalian hidup bahagia sebagai keluarga utuh? Arga menggeleng cepat. Tidak, aku belum memutuskan apapun. Tania datang tiba-tiba. Aku sendiri masih bingung. Aku butuh waktu. Aku menatapnya dengan mata basah. Waktu? Kau ingin aku bertahan hanya untuk jadi penonton? Sementara kau meroba-roba masa lalumu. Aku bukan gadis muda, Arga. Aku tidak bisa lagi membuang hidupku untuk ketidakpastian. Dia terlihat hancur. Matanya merah menahan emosi. Kamu bukan penonton. Kamu adalah bagian dari hidupku. Aku menelan ludah. Sakit mendengarnya. Kalau benar begitu, buktikan. Pilih aku. Tapi Naya Tania. Setiap kali Tania muncul, aku selalu kalah. Keheningan panjang memenuhi dapur. Arga tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan penuh luka. Dan dari diamnya itu, aku tahu jawabannya. Dengan tangan gemetar, aku menutup koper. Aku harus pergi, Arga. Demi diriku sendiri. Kalau aku bertahan, aku akan hancur. Saat aku hendak melangkah keluar, Rani turun dari tangga. Matanya berbinar melihat koper di tanganku. Bunda Lila, mau kemana? Aku tertegun. Kata bunda itu membuat dadaku sesak. Aku berlutut, memeluknya erat. Aku sayang sama kamu, Rani. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi kadang, orang dewasa harus pergi meski tidak mau. Roni menanggus, memelukku semakin erat. Jangan pergi, Bun. Aku butuh bunda. Tangisku pecah. Aku menoleh sekilas pada Arga, yang berdiri membeku di ambang pintu. Wajahnya penuh penderitaan, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan di saat itu,
Aku sadar keputusanku adalah keputusan yang menyakitkan bagi semua orang. Bukan hanya aku. Aku berdiri, menghapus air mata. Maafkan aku, bisikku. Lalu melangkah keluar dengan koper di tangan, meninggalkan tangisan Rani yang bergema di belakangku. Langkahku berat. Tapi kali ini, aku tahu. Aku harus memilih diriku sendiri, meski hatiku remuk. Aku tidak ingat berapa jauh langkahku, menuntun koper di trotoar. Yang ku ingat, hanya suara Rani yang terus menggema di telingaku. Memanggil bunda dengan tangis yang merobek hati. Setiap langkah seperti pisau yang menusuk, tapi aku tetap berjalan. Karena menurutku, itu satu-satunya cara untuk bertahan. Aku menyewa kamar sederhana di pinggir kota. Malam-malamku terasa sepi, dingin, tanpa suara kaki Rani di tangga, tanpa aroma kopi Arga di pagi hari. Awalnya aku merasa lega, tapi semakin hari aku sadar, yang kutinggalkan bukan sekadar rumah, tapi bagian dari diriku sendiri. Suatu sore, pintu kamarku diketuk keras. Saat kubuka, Arga berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya merah, seperti seseorang yang sudah berhari-hari tersiksa. "Kenapa kamu di sini?" Suaraku nyaris tak keluar. "Aku tidak bisa lagi berpura-pura, Lila," katanya pelan. "Aku mencarimu sejak kau pergi." Aku menoleh, berusaha tegar. "Arga, kamu seharusnya bersama keluargamu, dengan Tania. Itu tempatmu." Dia menggeleng. Langkahnya masuk tanpa menunggu izin. "Tidak, Tania adalah masa lalu. Dia ibu Rani, dan aku akan selalu menghargainya. Tapi aku sadar, hatiku sekarang ada padamu." Aku terbeku. Kata-kata itu terasa mustahil ku dengar. "Kamu pikir aku bisa begitu saja percaya?" Tanyaku lirih. "Setiap kali dia muncul, kamu berubah. Kamu tinggalkan aku di antara keraguan." Arga mendekot, meraih tanganku erat. "Aku memang pengecut, Lila. Aku terlalu lama membiarkan masa lalu mengikatku. Tapi waktu kamu pergi, aku sadar aku lebih takut kehilanganmu daripada apapun." Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. "Lalu bagaimana dengan Rani? Dia bahagia melihat ibunya kembali." Arga menarik napas panjang. "Aku tidak akan melarang Rani dekat dengan Tania. Itu haknya sebagai anak. Tapi rumah ini, hidupku, tidak lagi bersama Tania. Aku ingin bersamamu." Kata-katanya mengguncang hatiku. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya, ingin memeluknya saat itu juga. Tapi aku masih ragu. Dan kalau suatu hari dia kembali meminta tempat di hatimu. Dia menatapku dalam, lalu menggeleng mantap. "Tempat itu sudah penuh denganmu." Aku tidak mampu menahan tangis. Kupeluk dia erat, seolah takut dia lenyap jika kulepaskan. Dalam pelukannya, aku merasakan ketulusan yang tidak lagi ragu-ragu. Beberapa minggu setelah itu, aku kembali ke rumah besar itu. Kali ini bukan sebagai pembantu. Arga menjemputku dengan cara berbeda. Dia mengenalkanku pada Rani sebagai seseorang yang lebih dari sekadar pengasuh. Rani menyambutku dengan senyum lebar. "Bunda Lila pulang," serunya sambil berlari memelukku. Tangisku pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Tania tetap hadir dalam hidup Rani, tapi tidak lagi sebagai penghalang. Hubungan kami dewasa ini tetap rumit. Ada tatapan dingin sesekali. Tapi aku memilih untuk tidak lagi gentar. Aku tahu posisiku kini jelas. Dan malam itu, saat aku duduk di teras rumah bersama Arga, ia menggenggam tanganku erat. "Terima kasih. Sudah memberiku kesempatan kedua. Kita berdua sama-sama terluka di masa lalu. Tapi sekarang, aku ingin memilih masa depan. Denganmu." Aku menoleh padanya, tersenyum dalam tangis kecil. Aku pun memilih. Meski jalannya penuh luka, aku memilih bertahan. Karena ternyata, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tinggal sampai akhir. Di bawah langit malam yang hening, aku tahu, inilah akhir yang terpilih.